Baik. Jadi soal nomor satu, sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya adalah sosios atau sosios, yang berarti kawan, dan logos yang artinya titik-titik. Ya, jadi sosiologi itu ada sosios dan logos. Sosios itu artinya teman, sementara logos itu artinya ilmu. Ya, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B, ilmu atau pikiran. Nah, kemudian kita lanjutkan soal kedua. Jadi kalau misalkan Anda ingin menyimpulkan, sosiologi itu apa? Ilmu bagaimana caranya kita bersosialisasi untuk berteman. Ya. Yang kedua, seorang sosiolog merintis upaya penelitian terhadap masyarakat yang selama berabad-abad sebelumnya dianggap mustahil dan mulai memperkenalkan istilah sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh A. Max Weber, B. Ibnu Khaldun, C. Ralph Laughton, D. Auguste Comte, E. Aristoteles. Jawaban yang tepat itu adalah D. Auguste Comte. Ya, yang pertama kali mengungkapkan sosiologi. Kita lanjutkan soal ketiga. Ruang lingkup sosiologi adalah A. Sama dengan ilmu sosial lain, B. Lebih sempit dibandingkan ilmu sosial lain, C. Lebih luas daripada ilmu sosial lain, D. Kadang luas, kadang sempit, E. Bergantung kepada subjek yang dibahas. Jadi ruang lingkup itu sejauh mana lingkupannya, ya. Jawabannya adalah E. Tergantung kepada subjek yang dibahas, ya. Ya, jadi kalau terkait dengan ruang lingkup itu memang tergantung, kita membahas tentang mobilitas, ya, kita membahas tentang norma sosial, ya tergantung kepada subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian yang keempat, sosiologi sebagai ilmu didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan, tidak spekulatif dan menggunakan akal sehat. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi bersifat A. Teoritis, B. Empiris, C. Kumulatif, D. Nonetis, E. Dinamis. Jawaban yang keempat, soal nomor 4 itu adalah empiris. Ya. Jadi kalau misalkan Anda kata empiris, itu berarti ilmu tersebut hasil penelitian dan bukan dikira-kira. Ya, jadi tepat dan bukan dikira-kira, dan dia menggunakan akal sehat. Maka itu masuk ke dalam kategori empiris. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, empiris. Ya. Kemudian soal nomor 5. Nah, dalam sebuah ilmu pengetahuan, teori merupakan konsep yang penting. Begitu pula dengan ilmu sosiologi nih. Nah, beberapa teori sosiologi disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Kemudian teori tersebut mengalami perbaikan, perluasan, dan penguatan sesuai kondisi yang terbaru dalam masyarakat. Uraian tersebut merupakan karakteristik dari sosiologi yang bersifat A. Empiris, B. Nonetis, C. Kumulatif, D. Teoretis, E. Sistematis. Jawabannya adalah C. Teoretis. Ya, jadi sebenarnya jawabannya udah ada tuh di situ, ya, terkait dengan teori. Ya, jadi terkadang ada soal yang jawabannya sudah tertera di dalam pertanyaan soalnya, ya, seperti soal-soal bahasa Indonesia seperti itu. Nah, berarti jawabannya apa nih? Yang nomor 5. Yang betul adalah C. Ya, yang nomor 5 yang betul adalah C.
yaitu kumulatif. Ya, kumulatif. Jadi beberapa poin kemudian dijumlahkan, ditotalkan sehingga berkumulasi, berakumulasi, bertambah. Ya, artinya teorinya sudah ada tuh. Kemudian ada lagi yang baru. Jadi bertambah besar. Ada lagi yang baru bertambah besar. Jadi terus berkembang. Nah, itu yang disebut sebagai kumulatif. Jadi C jawabannya, kumulatif. Ya. Kemudian eh, berikutnya nomor 6. Berikut ini yang bukan sifat dan hakikat dari ilmu sosiologi adalah, nah, yang bukan merupakan sifatnya. Apa? A. Rumpun ilmu sosial yang menyangkut gejala-gejala yang bersifat empiris. B. Pengetahuan abstrak dan bukan konkret. C. Pengetahuan empiris dan rasional. D. Pengetahuan yang bersifat terapan. E. Mempelajari gejala-gejala umum setiap interaksi masyarakat. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang benar itu adalah yang D. Pengetahuan yang bersifat terapan. Ya, ya, jadi pengetahuan yang bersifat terapan. Kemudian yang nomor 7. Nah, kita lanjutkan ya, nomor 7. Aspek utama yang dipelajari oleh sosiologi adalah interaksi antar apa? Interaksi itu hubungan ya, hubungan antar apa? A. Manusia dengan lingkungan. B. Rakyat dengan penguasa. C. Masyarakat dengan budayanya. D. Kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Dan E. Manusia dengan manusia atau kelompok. Yang betul jawabannya adalah yang E. Jadi ingat sosiologi kan ilmu berteman. Berteman itu kan hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, apakah dia dalam bentuk berdua ya atau dia dalam bentuk kelompok. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke? Nomor 8. Berikut yang mendapat sebutan Bapak Sosiologi adalah siapa nih Bapak Sosiologi? A. Pitirim A. Sorokun. B. Auguste Comte. C. Herbert Spencer. D. Max Weber. E. Karl Marx. Nah, dari soal nomor 8 ini kita belajar juga. Kadang-kadang ada satu soal yang jawabannya ada di soal lain. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, Anda tadi sudah dengar. Yang pertama kali mencetuskan sosiologi itu namanya adalah Auguste Comte. Nah, berarti dialah bapak sosiologi. Ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B. Auguste Comte. Gitu ya. Mudah. Kemudian nomor 9. Nah, di suatu daerah, masyarakatnya memiliki kebiasaan yang tidak baik. Adalah di Indonesia banyak tempat kayak gini. Sampah dibuang sembarangan. Saluran air tersumbat akibatnya. Sering banjir dan terkesan kumuh. Saya melihat banyak masyarakat Indonesia yang seperti ini, nah. Di angkot, ya, minum, kemudian sampahnya dibuang lewat jendela. Di mobil dibuang lewat jendela. Ya, sayang ya, seperti yang tidak pernah sekolah, gitu kan. Nah, atau masyarakat suatu kampung, itu sampah dibuang ke sungai, ya, kemudian dibuang ke selokan. Itu seperti yang tidak sekolah orang-orang itu, gitu kan. Nah, kasihan kan masyarakat yang lainnya. Gara-gara itu saluran tersumbat. Akibatnya adalah banjir, ya. Kemudian kawasan tersebut jadi tidak indah karena banyak sampah di mana-mana. Di jalan-jalan banyak sampah, ya. Itu bisa kita praktekkan tuh. Paling tidak kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Pemerintah daerah setempat meminta peneliti untuk melakukan kajian. Gimana sih strategi yang harus ditempuh agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan? Nah, kan? Jadi perlu diteliti itu. Gimana ya caranya supaya mereka sadar? Strategi ini akan dituangkan dalam prioritas program kerja pemerintah daerah atau Pemda. Nah,
Fungsi sosiologi dalam menangani masalah tersebut adalah A. Membantu pemerintah melakukan pembangunan sosial yang dalam, gitu ya. B. Mengevaluasi proses pembangunan sosial masyarakat, enggak juga. C. Membantu dalam perencanaan pembangunan sosial. Nah, ini yang tepat. 9 itu yang C. Disitulah fungsi sosiologi. Membantu dalam perencanaan pembangunan sosial. Konsep-konsepnya bisa dipakai untuk merencanakan pembangunan sosial. Ya, supaya masyarakatnya sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak bagus. D. Memberikan data orang yang berperilaku tidak baik. Enggak ya. E. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Enggak. Hati-hati dengan yang E ini. Kadang-kadang orang suka menjawab yang E. Ya. Tetapi eh, poin atau jawaban yang benar itu adalah yang C. Baik, lanjut. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan orang lain. Ya, jadi kita nggak bisa sendiri tuh, kita butuh orang lain. Suatu bentuk interaksi sosial yang lebih luas yang diatur oleh norma-norma sosial. Antara dua orang atau lebih yang memiliki posisi dan peran sosial menunjukkan adanya titik-titik. Ya. A. Fakta sosial. B. Gejala sosial. C. Realitas sosial. D. Hubungan sosial. E. Fenomena sosial. Mana jawaban yang benar? Nah, jawaban yang benar ini adalah B. Gejala sosial. Ya, jadi intinya bentuk interaksi antara masyarakat ya itu harus diatur oleh norma, oleh aturan. Jadi hubungan antara satu orang dengan orang lain itu harus diatur. Ya kayak misalkan kalau masuk ke rumah kita nggak sembarangan, masuk ke rumah orang nggak sembarangan masuk ya, harus mengucapkan salam. Itu kan norma-norma sosial, ya, ya. Makanya hubungan antara dua orang atau lebih itu butuh peran sosial sehingga akan muncul adanya gejala sosial kalau misalkan tidak ada hal itu, gitu ya. Oke, kita lanjut yang soal nomor 11. Nah, Anita gemar mengoleksi jam bermerek. Nah, ini kasus nih. Dia seringkali menunjukkan koleksi jam miliknya di akun sosial medianya. Ya kan, sekarang banyak tuh orang di Facebook, di mana tuh di Instagram, di foto lagi pakai tas atau jam mahal gitu ya. Nah, berdasarkan cerita Anita, perilakunya seperti itu memiliki motif agar dia diakui sebagai anak gaul yang selalu mengikuti mode gitu ya. Tujuannya itu. Berdasarkan bacaan di atas, analisislah perilaku Anita termasuk paradigma sosiologi yang mana nih? Paradigma itu cara berpikir, cara menyaring, ya. A. Paradigma fakta sosial. B. Paradigma definisi sosial. C. Paradigma perilaku sosial. D. Paradigma konflik sosial. E. Paradigma penyimpangan sosial. Jawaban yang benar adalah B. Paradigma definisi sosial. Ya, paradigma definisi sosial. Nah, jadi paradigma itu adalah cara berpikir, ya, saringan, gitu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita saring dulu, kita pikir dulu, baik benarnya, ya, baik buruknya, baru kita putuskan. Oke? Nah, nomor 12. Ani hendak berbelanja alat tulis. Sebelum dia memutuskan di mana akan membeli alat tulis, dia memilih toko mana yang menawarkan harga paling murah dengan kualitas barang yang setara. Kualitas lumayan, harganya murah lah gitu. Dia mengecek tuh harga alat tulis yang hendak dibeli melalui katalog daring sehingga dapat membantu dia untuk memutuskan pilihannya. Akhirnya dia memilih untuk membeli alat tulis di toko C. Dengan pertimbangan toko tersebut telah menawarkan harga paling rendah dengan kualitas barang yang baik.
Berdasarkan artikel tersebut, tipe tindakan sosial yang dilakukan Ani sesuai dengan teori Max Weber, yaitu A. Tindakan rasionalitas instrumental. B. Tindakan rasional nilai. C. Tindakan afektif. D. Tindakan tradisional. E. Tindakan sosial. Jawabannya adalah A. Tindakan rasionalitas instrumental. Jadi yang dilakukan itu rasionalitas. Secara instrumen. Kenapa? Instrumennya itu dia memilih informasi yang ditetapkan sebelumnya. Baik, 13. Jenis penelitian historik sesuai digunakan dalam contoh penelitian berikut. Ya, penelitian historik. Historik itu sejarah. Ya. A. Pengaruh gadget terhadap prestasi belajar. B. Masuknya agama Islam di Nusantara. C. Tingkat kekerasan di perkotaan. D. Fenomena rasisme di masyarakat. E. Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja. Intinya di sini adalah historik. Historik itu adalah sejarah. Nah, Anda pasti sudah tahu jawabannya pasti yang B. Masuknya agama Islam di Nusantara itu adalah contoh sejarah. Ya, bukan pengaruh gadget, bukan. Oke. Ya, ada kerajaan Samudra Pasai, ya. Ada kerajaan di Demak, ya. Nah, itu historis sejarah. 14. Seorang peneliti mampu melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari sikap yang harus dimiliki seorang peneliti. Jadi mampu melakukan penelitian dengan menggunakan cara, metode itu cara. Nah, apa yang harus dimilikinya? A. Jujur. B. Faktual. C. Skeptis. D. Objektif. E. Kompeten. Jawaban yang benar itu adalah E. Kompeten. Ya, kompeten itu mampu melakukan. Ya, seperti Anda mampu melakukan pekerjaan sebagai caregiver. Anda mampu tuh membersihkan orang sakit, ya merawat orang sakit, itu mampu. Artinya Anda kompeten. E. 15. Seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai evaluasi sebuah program beasiswa. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi beasiswa kurang efektif. Jenis penelitian tersebut tergolong kepada penelitian apa? A. Dasar, B. Terapan, C. Historik, D. Kualitatif, E. Kuantitatif. Yang betul adalah jawabannya yang B. Terapan. Ya, jadi dia menerapkan hasil penelitian itu untuk mengecek evaluasi program beasiswa. Jadi dia terapan. B. Nomor 16. Seorang peneliti hendak melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Jakarta. Nah, dia meneliti tentang itu. Namun, karena kesulitan mendapatkan data primer itu data utama. Contohnya kayak kayak kamu mau wawancara orang. Nah, itu data primer tuh. Ya. Kalau data sekunder itu data yang kita dapat dari hasil penelitian orang, ya, tulisan di buku, nah itu data sekunder. Tapi kalau Anda nanya langsung ke ahlinya, itu namanya data primer. Peneliti tersebut memutuskan untuk menggunakan data sekunder. Ya, berarti data sekunder itu hasil penelitian orang Anda teliti lagi. Data sekunder yang tepat untuk digunakan dalam contoh kasus di atas adalah A. Survei, B. Observasi, C. Wawancara, D. Studi pustaka, E. FGD atau Focus Group Discussion. Ya, karena Anda pakai data sekunder, berarti data yang sudah diteliti dari orang lain. Orang lain biasanya menulis dalam buku, dalam jurnal, laporan, dan lain sebagainya. Anda tahu dong jawabannya kalau kayak gini. Jawabannya adalah yang D. Studi pustaka. Oke. Nomor 17. Dalam sebuah penelitian, peneliti akan mengambil sampai 50 orang yang jadi peneliti akan mengambil 50 orang yang memiliki berat badan lebih dari 60 kilo. Wah, berarti diambil 50 orang tuh.
Setelah menentukan jumlah sampel, peneliti mencari orang yang memiliki berat badan yang sudah ditentukan tersebut. Teknik penarikan sampel tersebut termasuk ke dalam jenis teknik apa? A. Kuota sampel. B. Stratified sample. C. Purposive sample. D. Proportional sample. E. Area probability sample. Jadi sebenarnya dia ingin meneliti tuh orang-orang yang berat badannya lebih daripada 60 kilo. Ya. Nah, kemudian dia ingin meneliti itu. Nah, dia cari itu orang-orang yang itu. Nah, jadi emang tujuan penelitiannya itu kan untuk meneliti orang yang berat badan segitu. Lalu dia cari itu. Tujuan itu kan bahasa Inggrisnya ya purpose ya. Jadi apa yang kita usulkan gitu lah. Nah, otomatis Anda jawabannya adalah yang C, purposive sample. Dia mengumpulkan orang itu dengan tujuan untuk diteliti. Kenapa? Karena orang itu berat badannya lebih dari 60 kilo gitu loh. Ya, tujuannya untuk itu. Jadi purposive sample. C. 18. Dalam penelitian kualitatif, ada kuantitatif itu biasanya angka, ngitung, tapi kalau kualitatif itu ditanya jawab. Peneliti sebisa mungkin harus menempatkan dirinya sebagai peneliti. Hal ini harus dilakukan karena tidak jarang peneliti merasa empati dengan informannya sehingga dikhawatirkan laporan penelitiannya akan bersifat A. Bias, B. Objektif, C. Up to date, D. Representatif, E. Mendekati kebenaran. A. Bias. Ya, jadi jawabannya A. Jadi kalau kita menginterview orang itu jangan sampai muncul iba gitu ya. Kita harus objektif. Karena kalau muncul iba atau jadi aduh kasihan nih, ya udah kayaknya sih nggak setuju nih. Nah, itu berarti bias itu. Sebenarnya kan bukan itu jawabannya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dua soal terakhir. Nah, oke, 19. Dalam penelitian kualitatif. Nah, saya ingatkan, penelitian ada dua, kuantitatif, kualitatif. Kalau kuantitatif itu angka. Biasanya A, B, C, D nanti di cross angka. Nah, tapi kualitatif sifatnya interview, nanyain orang, ya, rasa itu kualitatif. Ya, Anda mau lebaran nih, bikin kue. Ini enak nggak? Nah, itu kualitatif. Jika peneliti menginginkan hasil penelitian yang baik, diperlukan wawancara mendalam. Ya, jadi wawancara. Namun untuk topik penelitian tertentu seperti korban KDRT. Anda tahu KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Terkadang sulit untuk menggali informasi secara mendalam. Maka dari itu peneliti harus melakukan A. Mengganti topik penelitian. B. Menyiapkan banyak pertanyaan. C. Mencari banyak informan cadangan. D. Observasi mengenai lokasi penelitian. E. Membangun kedekatan hubungan. Ya, jawabannya gimana? 19 jawabannya itu adalah yang C. Mencari banyak informan cadangan. Kenapa? Karena jarang juga orang yang terbuka terkait dengan KDRT. Nah, karena jarang yang terbuka ya Anda harus banyak tuh. Oh, kira-kira ini nggak bersedia nih. Nah, ini yang ketiga. Nah, itu. Makanya Anda harus banyak informan cadangan. Ya nggak? Gitu. Dan terakhir, E. Tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tindakan itu. Dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya adalah pengertian dari A. Rasionalitas eksperimen. B. Rasionalitas berorientasi nilai. Rasionalitas elemen. D. Rasionalitas parlemen. D. E. Rasionalitas instrumental. Jawaban yang benar adalah yang E. Rasionalitas instrumental. Ya. Eh, jadi instrumen itu bahasa lainnya itu alat. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau mencuci piring, instrumennya apa? Ada sabun, ada air, ada alat penggosok. Itu namanya instrumen. Nah, makanya di sini rasionalitas instrumental. Kenapa? Karena ada kata-kata alat di pertanyaan soal nomor 20. Oke, baik.
Itulah materi yang saya berikan terkait dengan latihan soal IPS ya, sosiologi. Ya, semoga bermanfaat.